Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kenanga. Mudah-mudahan yang gak jawab salam mati kena corona. Yang punya hutang segera dilunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Para alim ulama, para sepuh, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tadi guru kita Habib Abdullah Al-Atas, Habib Syamil bin Yahya, Kiai Jamaluddin, dan para alim ulama yang saya muliakan. Begitupun tak lupa kepada Bapak Lurah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa ta'ala barokahkan kehidupannya dunia dan akhirat. Kepada Ustaz Dede terkhusus selaku Menteri Perhubungan, Ustaz Dede Menteri Perhubungan. Begitupun kepada BSS Production, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tambah lancarkan kembali. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk kita dalam majlis yang mulia ini supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Dalam hadis qudsi dikatakan, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling duduk-duduk dalam majlis karena aku. Semoga dengan duduknya kita di sini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita duduk di sini dalam rangka menuntut ilmu, ngaji. Dalam suatu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, menukil dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nadhara ila aliman fafariha biha, barang siapa yang melihat wajah ulama, memandang wajah orang soleh dengan hati yang senang, khairul laka min ibadati sanah, maka memandangmu itu kepada ulama maka lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Begitupun dalam kitab Minhajul Muta'alim karangan Al-Imam Abil Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, nanti pada hari kiamat akan ada satu hamba Allah yang ingin dilempar ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, adrik ibadi, ambil tangan hambaku, tanyakan kepada dia, fas'alahu hallahu majlisan ma'al alim fid dunya walau sa'atan, apakah dia seumur hidup pernah di dunia sesaat saja duduk bersama ulama, duduk bareng bersama orang soleh? Maka dia katakan, tidak pernah. Saya ini setiap hari, setiap detik, setiap saat hanya duduk saja di tempat-tempat majelis lalai, main gaple, mancing, itu saja. Tanyakan lagi kepada dia, halahu fi qalbihi mahabbatan ilal alim walau misqala dzarratan. Tanyakan lagi kepada dia, apakah dia punya perasaan cinta kepada ulama walaupun sebesar atom. Hai bulan, Allah bertanya sama kamu, apakah kamu punya perasaan cinta kepada ulama walaupun sebesar atom ketika di dunia? Seumur hidup gak pernah. Saya ini hanya memusuhi ulama saja, cinta saya hanya kepada orang kafir saja. Ya Allah, orang itu gak pernah, gak ada satu tetes
mahabbah kepada orang alim walaupun sesaat selama seumur hidup di dunia. Fasallahu aidan, tanyakan lagi kepada dia, halahu shadiqan yuhibbu aliman, apakah dia seumur hidup punya teman yang teman tadi cinta kepada ulama? Hai bulan, Allah bertanya lagi sama kamu, apakah kamu seumur hidup di dunia punya teman yang teman tadi cinta kepada ulama? Maka dia katakan, oh ketika di dunia saya punya teman satu yang teman tadi cinta kepada ulama. Maka Allah berfirman, ghafartu lidzalik, karena kamu punya teman ketika di dunia satu orang yang teman tadi cinta kepada ulama, maka aku ampunkan kalian berdua masuk bareng-bareng ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jadi ulama ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun kita majelis ini dalam rangka Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Fawaidul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyah karangan As-Sayyid Abu Bakar bin Sulaiman bin Abdullah Al-Ahdal Asy-Syafi'i Al-Yamani, beliau mengatakan, Wulidal musyara fi rabi'il awwali wal qalbu yanfa wal kawakib tanjali. Wulidal musyara fi rabi'il awwali wal qalbu yanfa wal kawakib tanjali. Dilahirkannya orang yang paling mulia, yaitu Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, yang membuat hati terus-terusan gemetar dan matahari begitupun bintang-bintang bercahaya gemerlapan menanggung dan menyambut kelahiran yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, sekarang kan bukan lagi Rabiul Awal, sekarang sudah Jumadil Ula. Maka kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan para sahabat itu telah dilantunkan di dalam sholawat kawakib. Tadi teman-teman hadroh telah bernyanyi bersolawat, walau anna amilna kulla yaumin bi ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kami, kata para sahabat, bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas lahirnya, maka setiap hari itu sudah wajib bagi kami. Jadi bukan setiap tahun, tapi memang sahabat itu setiap hari. Walau anna sa'ina kulla hinin ala ahdaqi la fawqan najain, seandainya kami hadir untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan mata ini untuk hadir di majelis maulid, maka itu sudah semestinya kami lakukan. Maka kita ini harus bergembira atas lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man adzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqana lahu ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, maka wajib bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mengatakan seperti itu. Sayyidina Umar pun mengatakan, man adzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqana ahya al-Islam. Barang siapa yang memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah menghidupkan Islam. Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwati Badarin wa Hunain. Barang siapa yang 1 dirham dia infak untuk keperluan maulid Nabi Muhammad SAW, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala dia hadir dalam perang Badar dan Hunain. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pun
Sayyidina Ali, beliau mengatakan, man a'dhama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu hijaban minan nur. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan dihijab daripada cahaya di dalam hatinya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bergembira karena ini perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah dan anugerah Allah hendaklah kalian bergembira. Imam Suyuti beliau mengatakan, anugerah Allah itu adalah ilmu, sedangkan rahmat Allah itu adalah yang mulia Nabi Muhammad SAW lahir. Maka apa? Bergembira, faliyafrahu, bergembira atas lahirnya maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perintah Allah, bukan satu bid'ah, bukan. Ada yang bilang bid'ah di sini? Ada nggak yang bilang bid'ah maulid Nabi ini? Maulid bid'ah, yasinan bid'ah, kunut bid'ah, zikir bersama bid'ah, rajaban bid'ah, beseknya halal, yasinan haram, kunut haram, maulidan haram, rajaban haram, zikir bersama haram, beseknya halal. Kurang ajar tidak? Para hadirin yang dimuliakan Allah, bergembira. Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab membaca satu syair yang luar biasa, dan anak-anak pun kenal, anak-anak pun hafal. Rohatil atiyar tashdu bilayalil maulidi. Rohatil atiyar, burung-burung berkicau gembira menyanyi-nyanyi bilayalil maulidi, detik-detik malam dilahirkannya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Burung saja yang tidak punya otak bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, apalagi ente yang punya otak, masa tidak bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad? Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir jilid 2, beliau mengatakan, anna iblis rona bi arba'i ronatin, sesungguhnya iblis menangis, merintih, ngamuk tatkala 4 kejadian. Iblis menangis, ngamuk tatkala 4 kejadian. Hina lu'inu, yang pertama dia dilaknat. Wa hina ubitu minal jannah, yang kedua dia dilempar dari surganya Allah. Yang ketiga, inzilatu suratul Fatihah, yang ketiga iblis marah tatkala surat Al-Fatihah diturunkan. Yang keempat, iblis marah, ngamuk, meronta-ronta tatkala nomor 4, hina zukira walida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis marah, ngamuk tatkala mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi kalau ada yang ngambek, ada yang ngamuk tatkala peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti siapa? Berarti siapa? Bener nih. Ada dalam kitabnya. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan kelahirannya. Seseorang yang kita cintai, kelahirannya kita happy birthday kan. Kelahirannya kita ulang-ulang. Kita cinta kepada anak, maka kita rayakan kelahirannya. Kita cinta kepada istri, kita rayakan kelahirannya. Kita cinta kepada guru, kita rayakan kelahirannya. Begitupun kalau kita cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita peringati daripada kelahirannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Begitupun paling ganteng wajahnya. Saya punya guru Kiai Uzairon Taifur Abdillah. Kiai Uzairon Taifur Abdillah
Alhamdulillah beliau punya guru Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau Sayyid Muhammad Abu Ya Maliki, beliau mengarang satu kitab namanya Muhammad Insanul Kamil. Diceritakan di dalam kitab itu, seandainya kegantengan di dunia ini dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dipotong maka jadi 50%, 50%. 50% dibagi menjadi sepotong lagi jadi 25%, 25%. 25% Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan 25%-nya Allah Subhanahu wa taala sebarkan ke seluruh dunia, sedangkan 50%-nya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wajah ganteng yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul tatkala melihat dan membaca surat Yusuf, beliau mengatakan ketika Nabi Yusuf dipandang oleh wanita-wanita Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dipandang wajahnya, tatkala saking gantengnya wajah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, gantengnya mengiris-iris jari pun tidak terasa. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, bolehlah apabila melihat Nabi Yusuf mengiris-iris jari tidak terasa, tetapi aku yakin apabila baginda Rasulullah SAW berjalan di depan mereka, jangankan mengiris-iris jari, mereka akan rela mengiris-iris hati dan jantungnya pun tidak akan terasa. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita agungkan. Orang yang tidak mau mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bodoh, sedangkan orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pintar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan paham kepada kita, dan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah berkumpul kita bersama yang mulia Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi bersama yang mulia Nabi Muhammad dalam kenikmatan tanpa batas. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena ini hanya serap yang intinya sebentar lagi akan kita tampilkan Kiai Jamaluddin, guru kita bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.